Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang sejarah Kerajaan Kutai. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takbir Ismail, biasa sering dipanggil Mail. Di sebelah saya ada rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Elicia, biasa dipanggil Cia atau Caca. Perkenalkan, nama saya Fiona Melia, biasa dipanggil Vio. Perkenalkan, nama saya Revioni Nesya Framesti, biasa dipanggil Revioni. Kami semua di sini akan memaparkan materi tentang sejarah Kerajaan Kutai berupa video. Indonesia terdiri dari banyak kerajaan yang tentu sangat beragam. Terdapat salah satu kerajaan yang berhasil berdiri karena lika-liku yang sangat panjangnya. Inilah dia Kerajaan Kutai. Dari buku Salasilah Kutai oleh Di Adam. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di pedalaman Kalimantan Timur. Didirikannya kerajaan ini oleh seseorang bernama Udungga sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India sangat baik, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti yaitu Yupa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Yang kedua yaitu kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sendiri mencapai puncak kejayaannya di tangan Raja Mulawarman. Kejayaan Kerajaan Kutai tertulis dalam Prasasti Yupa. Prasasti Yupa mengatakan bahwa Raja Mulawarman melakukan pengobaran emas yang bertujuan untuk dibagikan kepada rakyat dan digunakan untuk persembahan kepada dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam Prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya, adapun jika dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Brahmana dan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Yang kedua yaitu aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga,
sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga dapat disebutkan di Prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa serta bijaksana. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencarian utama, sedangkan lainnya lebih banyak berternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi dan lembu kepada para Brahmana. Yang ketiga ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kutai. Salah satu peninggalan yang paling penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa. Dengan dituliskan dalam bahasa Sanskerta dengan menggunakan huruf Pallava. Prasasti ini juga banyak menceritakan tentang kisah-kisah dari keluarga Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Pallava dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga Kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu bantu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Adapun isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah 1. Berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. 2. Letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. 3. Tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. 4. Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya, yaitu Wangsekerta. 5. Wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. 6. Menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. 7. Menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Peninggalan kedua ada candi dan tempat ibadah. Meskipun tidak ada candi besar yang tersisa, bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Kutai mungkin memiliki tempat-tempat ibadah yang bersifat religius. Peninggalan ketiga ada artefak. Berbagai artefak ditemukan di daerah Kutai, termasuk perhiasan emas, alat-alat dari logam, tembikar, dan senjata. Artefak ini memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari, status sosial, dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu. Peninggalan keempat ada situs arkeologi. Beberapa situs penting termasuk Muara Kaman, Sangatta, dan daerah sekitar Kutai Kartanegara. Penelitian arkeologi di situs-situs ini terus dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah dan kebudayaan kerajaan Kutai. Peninggalan kelima ada kalung uncal. Perhiasan emas dengan ukiran Dewa Wisnu diperkirakan berasal dari India dan menjadi simbol kekuasaan raja. Peninggalan kesembilan ada kura-kura emas. Benda peninggalan berbentuk kura-kura yang terbuat dari emas diperkirakan digunakan dalam upacara keagamaan atau sebagai simbol spiritual, menunjukkan keterampilan tinggi dalam seni logam dan kemungkinan berkaitan dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Pada abad ke-13, berdirilah Kerajaan Tanjung Kutai atau Kutai Kartanegara yang terletak di muara Sungai Mahakam. Kerajaan ini awalnya beraliran Hindu Siwa hingga akhirnya menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-17. Semula,
Kerajaan Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara hidup berdampingan dan menjalin hubungan baik. Proses penyatuan dua kerajaan ini sebenarnya telah dilakukan, yaitu saat adanya pernikahan antara Aji Batara Agung Padukanira dan Indra Perwati Dewi dari Kerajaan Kutai Martadipura, namun tidak membawa hasil. Penyatuan baru terjadi pada abad ke-16 ketika kedua kerajaan ini terlibat dalam perang besar. Perang besar itu terjadi pada masa pemerintahan Dharma Setia dan Simun Panji. Dengan kekuatan militernya, Kutai Kartanegara akhirnya menaklukkan Kutai Martadipura dan mengakhiri keberadaannya. Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Simun Panji. Setelah penaklukan ini, kedua kerajaan itu kemudian digabungkan dan wilayah kekuasaannya menjadi luas. Kerajaan bersatu itu diberi nama Kutai Kartanegara ing Martadipura. Itulah materi tentang sejarah kerajaan Kutai yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.